Halo Sobat Arsi, kita jumpa lagi di Rerunning Channel. Kali ini kita akan membahas alur film dengan judul Enough yang dirilis pada tahun 2002 dengan genre drama action. Film dibintangi oleh Jennifer Lopez, Billy Campbell, dan Juliette Lewis. Bagi sobat yang menyukai alur film ini, tolong subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Film dibuka dengan menampilkan kesibukan di sebuah restoran dengan waiter yang ramah, cantik, dan gesit bernama Slim. Dia ditemani Ginny sahabatnya sekaligus teman kerjanya, dan Phil sebagai bosnya. Nampak mereka begitu akrab satu sama lain. Suatu hari Slim digoda oleh seorang pengunjung. Nampak pria tersebut tertarik padanya. Ginny yang mengetahui hal ini menyarankan Slim untuk memberi respon positif. Sementara bagi Slim tidak mungkin dia menyukai pria yang baru dikenalnya. Suatu hari pria itu datang lagi dengan membawa setangkai mawar merah seperti ingin memastikan ketertarikannya. Saat Slim tertegun, seorang laki-laki yang duduk persis di belakang pria tersebut berkomentar yang isinya mempermalukan. Akhirnya mereka pun bersih tegang. Merasa terselamatkan dari pria hidung belang, Slim berterima kasih pada si pahlawan yang entah siapa namanya. Ginny yang melihat kejadian itu segera menyuruh Slim untuk mengejar penyelamatnya. Jangan sampai dia pergi dan berlalu begitu saja. Sejak saat itu Lizzie menjalin hubungan yang serius dengan pahlawannya yang ditutup dengan pernikahan meriah. Di sana hadir teman serta bos yang sudah dia anggap seperti ayahnya sendiri. Suatu hari Slim bersama Smith suaminya menemukan sebuah rumah idaman. Melihat istrinya yang begitu tertarik, dengan nada mengancam, Smith pun meminta agar pemilik menjual rumah itu. Akhirnya Slim pun mendapatkan rumah tersebut dan segera menempatinya. Alangkah bahagianya Slim, selain mendapatkan suami yang kaya, yang selalu siap mengabulkan permintaannya, juga rumah yang cantik dan kini dia akan mendapatkan bayi mungil. Begitu juga dengan Mitch, dia begitu bersemangat saat diberitahu kalau istrinya akan melahirkan di rumah sakit. Tidak terasa waktu segera berlalu. Bayi mungil itu sekarang sudah menjadi gadis kecil yang lucu bernama Gracie. Saat mereka menghabiskan waktu bersama di pantai, nampak seperti keluarga muda yang bahagia. Bisa tertawa bersama. Slim yang kebetulan melihat suaminya terlihat bosan, segera mencari cara untuk membuatnya ceria kembali. Saat itu Mitch setengah mandi, dan Slim menawarkan diri untuk menemaninya, tapi ditolak. Dengan nada kecewa, dia pun segera pergi ke tempat putrinya. Pagi itu Slim tengah mempersiapkan makanan. Dia mendapatkan pager yang terus bergetar. Saat pengirim pesan ditelepon, alangkah dia terkejut karena didapatkan suara wanita yang memanggil nama suaminya dengan mesra. Saat diberitahu kalau dia adalah istri Mitch, wanita yang bernama Darcella pun meminta maaf. Di sini Slim mulai mengenal sisi gelap suaminya. Menyadari itu, dia hanya bisa terduduk lemas. Tidak lama kemudian Mitch pun datang dan bertanya apa yang terjadi. Di sini Slim coba menanyakan siapa Darcella sebenarnya. Mitch berusaha menyangka dan meminta maaf. Slim yang sadar kalau dia dibohongin akhirnya marah dan dihentikan dengan sebuah tamparan keras. Di sini Mitch menantang Slim untuk melawannya. Saat diingatkan kalau dia adalah istrinya, Slim malah mendapatkan bogem mentah dari suaminya. Mitch mengingatkan Slim kalau dia adalah pria yang berkuasa. Setelah itu dia pun pergi untuk menemui Darcella. Dia berlalu sambil berkata kalau cinta itu menakutkan. Di sini nampak jelas kalau Mitch jiwanya sakit. Menyadari kondisinya yang tidak baik-baik saja, Slim segera menemui ibu Mitch. Melihat kedatangan menantunya, nampak beliau senang. Alangkah kagetnya ketika dia mendapatkan Slim menangis dengan bekas luka di wajahnya. Sambil memeluk, dia pun melontarkan pertanyaan apa yang sudah Slim perbuat hingga membuat anaknya begitu marah. Dia yang tadinya berharap mendapatkan empati, malah tuduhan yang diterima. Keluhan ini dia ceritakan pada sahabatnya. Ginny menyarankan untuk melaporkan ke polisi, tapi Slim keberatan. Dia tidak mau ayah dari anaknya masuk penjara. Tidak tahan melihat penderitaan sahabatnya, akhirnya Ginny pun memberi saran lain
yaitu bawa Gracie dan pergi. Mendengar nama anaknya, Slim seperti diingatkan kalau dia harus segera menjemput Gracie. Di sekolah dia ditemui seorang guru yang memberitahu kalau Gracie telah dijemput ayahnya. Mendengar itu, Slim segera pulang dan didapatkannya rumah dalam keadaan kosong. Nampak sekali kalau dia sangat khawatir akan terpisah dari putrinya. Setelah menelepon suaminya, dia baru mengetahui kalau Gracie sedang bermain di kebun binatang. Saat Slim menanyakan alasan kenapa Mitch tidak memberitahu dia, dijawab oleh Mitch kalau dia sudah mencoba menghubunginya di telepon rumah, tapi tidak ada jawaban. Dia sama sekali tidak berusaha untuk menghubungi Slim via handphonenya. Di sini nampak kalau Mitch menyukai istri yang selalu ada di rumah. Di rumah, Mitch bercerita kalau dirinya adalah pria yang keras hati dan selalu mendapatkan apa yang dia mau. Kalau sekarang Slim masih bersamanya, itu karena Mitch masih menginginkan dia. Jika hal ini tidak sesuai dengan keinginan, maka Slim bisa melakukan perlawanan. Ini hal kedua Mitch menantang Slim untuk berkelahi. Mendengar itu, istrinya hanya terdiam sambil berucap kalau dia hanya ingin bahagia. Di akhir pembicaraan, Slim baru menyadari apa yang mereka bicarakan diperhatikan oleh putrinya. Menyadari dampak buruk yang akan didapat putrinya yang tumbuh di tangan seorang ayah yang kerap melakukan kekerasan, akhirnya Slim mendatangi kepolisian. Alangkah kecewanya dia saat mengetahui kalau pria yang menganiaya bisa lolos hanya karena ada jaminan sejumlah uang. Saat ditanyakan tentang anak, Slim mendapatkan jawaban kalau anak tidak boleh dihalangi dari ayahnya meski si ayah adalah pelaku kekerasan, kecuali kalau kejahatan itu dia lakukan pada anaknya. Kecewa dengan yang dia dapat dari pihak kepolisian, akhirnya Slim memutuskan untuk melakukan apa yang disarankan sahabatnya, yaitu ambil anak dan pergi. Malam itu Slim berpura-pura tidur dengan hati yang gelisah. Saat merasa yakin kalau Mitch sudah tertidur, Slim pun segera bangun dan mempersiapkan segalanya. Setelah itu dia pun masuk ke kamar Gracie dan segera membawanya keluar dari kamar. Sementara di luar rumah, Ginny dan kawan-kawan gelisah menunggu kedatangan Slim. Saat pintu dibuka, Mitch tiba-tiba muncul dan menjambak rambutnya. Teriakan Slim terdengar keluar, hingga mereka pun segera mendatangi rumah dan mendobraknya. Di dalam rumah, Phil dan kawan-kawan berhadapan dengan Mitch yang siap menembaknya. Sementara Slim terkapar di lantai, Gracie lelap tertidur di sofa. Saat Mitch lengah karena memperhatikan keadaan Slim, Phil dengan cerdik dan cekatan segera menggendong Gracie dan membangunkannya. Dia menyuruh anak itu untuk melihat ke arah ayahnya. Dengan kesal, Mitch pun segera menjatuhkan senjatanya. Kesempatan ini Phil gunakan untuk segera membawa mereka pergi. Di jalan, Slim nampak kesakitan akibat penyiksaan yang dia dapatkan dari suaminya. Phil yang khawatir akan membawanya ke rumah sakit, tapi ditolak. Slim yakin kalau Mitch akan menemukan dia di rumah sakit dan membawanya kembali. Saat akan menginap di hotel, Slim baru menyadari kalau semua rekeningnya telah diblokir. Dia kaget sekaligus marah, tapi apa boleh buat, tidak mungkin dia kembali ke suaminya. Beruntung Slim memiliki teman yang selalu siap membantu. Ketika Slim dan Gracie mau beristirahat, tiba-tiba dia menerima telepon dari suaminya. Menyadari kalau Mitch sudah ada di sekitar penginapan, Slim pun dengan cepat membenahi barangnya dan kabur sambil menggendong Gracie. Beruntung dia berhasil lolos. Dibantu Phil, akhirnya Slim putuskan untuk pergi. Dia menemui mantan kekasihnya yang kini sudah jadi sahabatnya. Di rumah, Joe didatangi 3 orang yang mengaku sebagai agen FBI, padahal mereka lebih nampak seperti preman. Gagal menemukan Slim, mereka pun pergi setelah terlebih dahulu mengobrak-abrik isi rumah Joe. Tidak lama kemudian, Mitch menelpon dan mengancam Joe. Khawatir membahayakan orang lain, Slim pun segera pamit meski Joe sudah berusaha mencegahnya. Rupanya Slim menemui ayah yang selama ini dia anggap sudah tidak ada, karena telah meninggalkan dia dan ibunya saat dia berusia 10 tahun. Jupiter yang menerima kedatangan Slim tidak begitu saja percaya. Dia menuduh kalau Slim mengada-ngada. Dia pun memberi Slim uang $12 yang langsung ditolak oleh Slim sambil mengatakan kalau dia ingin memperkenalkan anaknya pada kakeknya. Di sini Slim pun memberitahu Jupiter kalau dia memang sedang dalam bahaya, ada seseorang yang mungkin saja akan membunuhnya. Setelah itu dia pun pergi sambil memberikan sebuah kalung yang selama ini selalu ada bersamanya. Jupiter menerima dengan termangu, sementara Slim keluar dengan gontai
tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Melihat itu semua, Gracie mendekat dan segera memeluk ibunya. Menyadari kalau ayahnya tidak bisa dia andalkan, akhirnya Slim memutuskan untuk pergi ke Michigan. Di sini dia dibantu oleh temannya Phil. Demi menghilangkan jejak, Slim merubah penampilan dan menggunakan identitas baru dengan nama Erin. Suatu hari Slim mendapatkan paket dari Phil yang di dalamnya ada bungkusan lain beserta surat dari ayahnya. Jup itu memberitahu kalau dia kedatangan orang asing yang mencari Slim dan mengancam akan membunuhnya jika dia membantu dirinya. Kejadian itu membuat ayahnya sadar kalau Slim tidaklah berbohong, hingga dia memutuskan untuk membantunya. Alangkah kagetnya Slim saat mengetahui kalau bungkusan yang menyertai surat berisi sejumlah uang. Akhirnya dia putuskan untuk membeli sebuah rumah dan coba menetap. Dikarenakan identitasnya sudah berubah, Slim meminta Gracie untuk memanggilnya ibu atau Erin, bukan Slim. Mendengar itu, Gracie pun meminta izin ibunya untuk memakai nama baru. Saat Gracie dititipkan di tempat penitipan anak, Slim baru mengetahui kalau nama baru anaknya adalah Ratu Elizabeth. Mendengar itu, Slim dan pengasuh hanya bisa tersenyum. Di jalan, Gracie memohon ibunya untuk menelpon ayahnya. Tapi Slim tidak mengizinkan. Nampak sekali kalau dia kesal. Rupanya Gracie sangat merindukan ayahnya. Di jalan, Slim berhenti untuk menelpon ibu mertuanya. Dia meminta Slim untuk membicarakan masalah ini dengan Mitch. Menurutnya, anak yang hidup tanpa ayah itu tidaklah sehat. Slim yang memang sudah hilang harapan berdamai dengan suaminya segera menutup telepon. Saat melihat Gracie tertunduk sedih, Slim yang merasa bersalah akhirnya memutuskan untuk menelpon Mitch dan menyerahkannya pada Gracie. Di sini tempat pelarian Slim mulai terbongkar karena saat Mitch menanyakan di mana mereka tinggal, Gracie dengan polosnya menyebutkan kalau mereka tinggal di Chicago. Mendengar itu, Slim segera mengambil telepon dan memberi peringatan pada Mitch untuk tidak menanyakan di mana mereka tinggal. Mendengar itu, tentu saja suaminya marah dan memakinya. Dia tidak menyadari kalau telepon sudah dipegang putrinya lagi. Mendengar makian ayahnya, Gracie nampak shock. Dengan sedih, dia pun segera memeluk ibunya. Di kantor polisi, nampak Mitch sedang mengunjungi Robbie. Rupanya dia minta bantuan untuk mendapatkan istri dan anaknya kembali. Saat Robbie mengatakan kalau Slim berlaku bodoh karena telah menelpon ibu mertua dan suaminya hingga terlacak, Mitch marah dan membela istrinya. Mendengar itu, Robbie heran, karena biasanya Mitch tidak begitu peduli pada perempuan. Saat ditanyakan mengenai perubahan ini, Mitch hanya menjawab mungkin karena cinta. Di sini Mitch minta Robbie untuk membantunya dengan turun langsung ke lapangan karena hanya dia yang sempat mengenal Slim. Di tempat lain nampak Slim sedang menangis. Gracie yang melihat itu berpikir kalau ibunya sedih karena merindukan ayahnya. Di sini Slim coba memberitahu Gracie kalau Mitch ayahnya suka meneriakinya. Keesokan harinya Slim dan Gracie pergi menjemput Joe. Nampak keceriaan di antara mereka seperti layaknya ayah, ibu, dan anak. Mendengar panggilan Gracie yang begitu senang, Joe pun segera mendekat dan menggendongnya. Di tempat lain, teriakan Slim saat memanggil Joe telah membangunkan Robbie dari tidurnya. Tepat sekali perkiraan Mitch kalau Robbie akan lebih mudah melacak Slim karena dia pernah mengenalnya. Di sini nampak Robbie coba mendekati Gracie dan mengajarinya trik bermain bola. Menyadari anaknya sudah tidak tampak lagi, Slim pun panik dan segera mencari putrinya. Terdengar suara Gracie memanggil ibunya sambil memperlihatkan keterampilan barunya dalam memainkan bola. Malamnya Joe menginap di rumah Slim. Dia nampak santai seperti di rumahnya sendiri. Slim yang melihat sekelebat bayangan orang sempat khawatir, tapi kemunculan Joe membuatnya lebih tenang. Di sini Joe memberitahu Slim kalau dia belum bisa menemaninya dalam waktu lama, karena ada urusan yang harus dia selesaikan. Joe dan Slim sama sekali tidak menyadari kalau seseorang sedang mengawasi mereka. Keesokan harinya, Slim dan Gracie pergi mengantar Joe pulang dan kembali ke rumah menikmati kebersamaan mereka. Lelah dengan aktivitas hari itu, Slim dan Gracie pun tertidur pulas. Mereka tidak menyadari kalau seseorang tengah mengawasi. Tiba-tiba Slim terbangun. Hatinya seperti bisa merasakan ada yang tidak beres di rumahnya. Saat di toilet, dia melihat sekelebat bayangan orang, tapi tidak ditemukan. Alangkah kagetnya Slim saat mendapatkan Mitch sudah ada di depannya.
Dia menginginkan istrinya kembali. Tentu saja Slim menolak. Mendengar itu Mitch murka, nampak dia begitu cemburu pada Joe. Di sini kembali Slim mendapatkan kekerasan dari suaminya. Melihat ibunya disiksa, Gracie pun segera menghambur dan meminta ayahnya untuk berhenti. Sayangnya Mitch yang sudah dikuasai emosi, mendorong Gracie hingga terpental. Menyadari anaknya dalam bahaya, Slim seperti mendapatkan kekuatan untuk melawan dan berhasil meloloskan diri. Dia segera masuk ke dalam mobil dan kabur, sama sekali tidak menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya. Tiba di satu tempat, Slim berhenti untuk memindahkan tasnya dari bagasi. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu mobil, dan muncullah muka orang yang pernah dia kenal. Kini barulah Slim sadari kalau Mitch dan pria tersebut adalah satu komplotan. Tanpa pikir panjang, Slim pun segera tancap gas dan kabur. Kejar-kejaran pun terjadi. Slim tidak mau begitu saja menyerah. Dia terus bertahan meski Robbie coba menghentikan dengan cara menabrakkan mobilnya pada mobil Slim. Di tengah teriakan Robbie dan tangisan Gracie, Slim berusaha tenang. Saat melihat sebuah proyek dengan portal terbentang, Slim pun mengambil inisiatif untuk melaluinya dengan memperkirakan mobil yang mengejar dia tidak akan bisa melewati pelang tersebut. Dan itu berhasil. Tiba di satu tempat dengan tergesa, Slim mengganti mobilnya. Di sini nampak Gracie sangat terpukul. Dia harus melewati kejadian-kejadian tragis di depan matanya. Setelah melihat uang di dompet, Slim pun segera berangkat. Melihat Gracie yang hanya diam tertunduk, Slim bertanya, apakah dia ingin tahu apa yang sedang terjadi? Dalam diam, Gracie hanya menggelengkan kepalanya. Di sini Slim memberitahu anaknya kalau nama Erin dan Ratu Elizabeth sudah tidak boleh dipakai lagi. Di jalan, Gracie memberitahu ibunya kalau dia lapar. Di kafe saat ditanya siapa namanya, Gracie hanya tertunduk dan berkata tidak tahu. Selagi menunggu Gracie makan, Slim melihat kantor pengacara. Dia pun segera mendatangi tempat itu dan minta bantuan atas masalah yang sedang dihadapinya. James Stoller sangat menyayangkan Slim tidak mengadukan terlebih dahulu kekerasan yang dia terima selama ini. Kalau itu dilakukan, maka polisi akan mengerti alasan kenapa dia melarikan diri dari suaminya. Karena mereka sudah memiliki catatan kekerasan sebelumnya. Dengan terus terang, James katakan tidak ada yang bisa membantu Slim. Kalau saja sidang itu tipuan, maka ini cara mereka menemukanmu untuk dibunuh. Sepertinya James sudah membaca kalau suami Slim adalah orang yang suka memperalat hukum untuk kepentingannya. Mendengar itu, Slim pun hanya terduduk lemas. Di jalan, Slim berjanji pada putrinya untuk segera mengakhiri semua kegilaan ini. Di sini Slim mulai mengatur strategi untuk melawan Mitch. Dia meminta temannya Ginny untuk datang ke satu tempat yang sudah dia tentukan. Di tempat lain, Slim memantau guna memastikan kalau temannya itu tidak diikuti anak buah Mitch. Alangkah kagetnya Ginny saat tiba-tiba Slim sudah berada di sampingnya. Dia tidak mengerti apa yang sedang direncanakan sahabatnya itu. Slim meminta Ginny berwisata ke satu tempat dengan membawa serta putrinya untuk waktu yang cukup lama. Semua biaya ditanggung oleh Slim. Ginny pun mengikuti sarannya dan segera bersiap pergi. Gracie yang nampak sedih seperti bisa merasakan gejolak hati ibunya. Mereka pun berpelukan erat seperti tidak mau terpisahkan. Selepas mengantar Gracie bersama Ginny dan anak-anaknya, Slim pergi ke satu tempat untuk berlatih bela diri. Nampak pelatih yang dicarikan ayahnya bukanlah orang sembarang. Selain kekuatan otot dan keterampilan menyerang, dia pun dilatih bagaimana cara berpikir untuk menjadi seorang pemenang. Dia harus selalu siap dengan berbagai serangan meskipun serangan itu hampir tidak mungkin dilakukan. Slim juga diajari untuk selalu tenang dan tidak takut dalam kondisi apapun. Setelah cukup menguasai ilmu bela diri, Slim pun mendatangi ayahnya. Di sini Jupiter memberitahu Slim kalau rumah lamanya sudah dijual oleh Mitch. Sekarang Mitch tinggal di dekat Marina. Mendengar itu Slim nampak dingin. Dia meminta ayahnya untuk mencarikan wanita dengan perawakan dan penampilan yang mirip dengannya. Slim berharap Mitch berpikir kalau dia masih di San Francisco. Mengetahui anaknya menginginkan wanita tersebut ada di hari itu juga, nampak Jupiter kelabakan. Melihat reaksi ayahnya, Slim pun mengejek. Bukankah Jupiter itu dewa dari para dewa? Jupiter pun tersenyum bangga. Slim yang tidak rela membuat ayahnya langsung jumawa menambahkan, tapi tidak sekarang, nanti kalau kau sudah membuktikannya. Dan saya ingin kau tahu kalau aku anakmu. Mendengar itu, nampak Jupiter bangga memiliki anak secerdik dan seberani Slim. Demi menjaga keselamatan dirinya, Slim membeli peralatan lengkap untuk bela diri. Di sebuah kafe, nampak dia tengah menelpon ibu mertuanya dan mengabarkan kalau Gracie akan segera kembali ke LA secepatnya.
Selesai menelpon, Slim pun segera keluar. Dia sangat menyadari anak buah Mitch sedang mengikutinya. Dia pun segera masuk ke sebuah hotel, sementara si penguntit nampak menelpon seseorang, seperti sedang melaporkan sesuatu. Tidak lama kemudian wanita itu keluar lagi yang segera diikuti oleh anak buah Mitch. Sementara Slim keluar dari tempat yang sama dengan pakaian yang berbeda. Dia ke bandara dan terbang menuju LA. Sampai di depan rumah Mitch, Slim segera bergerak menuju pintu. Setelah berhasil membukanya, dia pun menyelinap ke dalam rumah. Di kamar, Mitch terbangun seperti merasa ada sesuatu yang aneh. Dia tidak sadar seseorang tengah mengintainya dari atas. Di samping Mitch nampak seorang wanita cantik sedang terlelap tidur. Paginya Mitch bersiap kerja dan berjanji akan menelpon wanita yang semalam menemaninya tidur. Padahal dia sendiri tidak memiliki nomornya. Terlihat sekali kalau Mitch sedang berbasa-basi. Sepeninggal wanita tersebut, Mitch menelpon kekasihnya. Dengan mesra dia memberitahu tidak bisa mampir ke rumahnya karena telat ke tempat kerja. Dia juga mengatakan akan segera menjemput anaknya dari San Francisco. Melihat itu semua, Slim nampak dingin. Selesai menelpon, Mitch pergi dan Slim pun segera beraksi. Melihat coffee maker yang masih menyala, Slim segera mematikannya. Tiba-tiba terdengar seseorang masuk ke dalam rumah. Rupanya Mitch kembali untuk mematikan coffee makernya. Dia nampak aneh mendapatkan alat tersebut sudah mati. Sepeninggal Mitch, Slim pun melanjutkan rencananya. Dia pindahkan benda tajam dan pistol ke tempat yang aman. Dia putuskan jaringan telepon baik yang di rumah maupun telepon seluler. Di sini Slim sempat menelpon Ginny. Dia seperti butuh kekuatan kalau apa yang dia lakukan adalah hal benar. Menyadari itu, Ginny pun menyemangati sahabatnya dengan mengatakan kalau Tuhan telah memberkahinya insting atau naluri untuk mempertahankan diri dan keluarganya. Mendengar itu, Slim kembali bersemangat dan segera menutup teleponnya. Di laci sebuah meja, Slim memasukkan selembar surat yang berisi ungkapan kebahagiaannya mengetahui sekarang Mitch mulai bisa mengendalikan diri, tidak seperti dulu suka melakukan kekerasan padanya. Di surat itu pun dikatakan kalau dia akan berkunjung ke tempat Mitch untuk mendiskusikan Gracie anak mereka. Di sini nampak Slim telah menghitung segala kemungkinan dengan teliti. Selesai mengamankan rumah, Slim mempersiapkan diri untuk bertarung melawan Mitch. Ini merupakan jawaban Slim yang kerap ditantang untuk melawan saat Mitch melakukan kekerasan padanya. Setelah semua selesai, Slim pun menunggu kedatangan Mitch dengan tegang. Ini pertarungan antara hidup dan mati. Malam pun tiba. Mitch pulang ke rumah. Dia nampak belum merasakan adanya kejanggalan. Dia masuk dengan santai. Sampai di kamar, lampu tiba-tiba mati. Untuk memastikan, dia melihat keluar, nampak di sana terang benderang. Kini Mitch mulai sadar ada yang tidak beres di rumahnya. Saat mencari senjata, terdengar suara Slim yang memberitahu kalau senjata itu sudah diamankan. Begitu juga dengan telepon yang mendadak tidak ada jaringan. Di sini Slim mengejek Mitch dengan mengatakan kalau dia takut dipersilakan untuk lari. Saat suaminya menuduh dia membawa serta orang lain, Slim pun membantah sambil keluar dari persembunyiannya. Melihat penampilan istrinya yang siap bertarung, Mitch kaget dan bertanya, "Apakah kamu akan berkelahi dengan saya seperti laki-laki dengan laki-laki?" Slim pun menyangkal. Mengetahui kalau dia akan bertarung dengan perempuan, Mitch tertawa geli. Mendengar itu, Slim dengan sinis berkata, "Bukankah kau sudah biasa memukul wanita lemah?" Setelah itu, dengan cepat tangannya menyerang muka suaminya yang nampak kaget. Tidak berhenti di sana, Slim pun melayangkan pukulan hook kiri dan hook kanan guna memancing emosi Mitch dan itu berhasil. Suaminya mulai menyerang hingga Slim terjatuh. Dengan cepat dia bangkit dan menantang Mitch. Di sini Slim kembali menyerang suaminya hingga babak belur. Dia merasa aman karena sudah mempersiapkan kalau saja suaminya terbunuh, hal itu karena dia harus membela diri. Beberapa kali Slim terpojokkan, tapi dia masih bisa melepaskan diri dan berhasil memukul Mitch hingga terkapar. Saat hendak menuntaskan perkelahiannya dengan cara menghantamkan Mitch dengan benda keras, Slim tidak tega. Dia merasa dirinya bukanlah seorang pembunuh. Hal itu dia utarakan pada sahabatnya Ginny. Sementara Slim lengah, tiba-tiba Mitch bangun dan menghantam Slim dengan benda keras hingga terkapar. Ginny yang mengetahui hal buruk sedang menimpa kawannya, segera menelpon polisi dan melaporkan di alamat Smith ada yang sedang berkelahi hebat. Slim yang masih sadar teringat perkataan pelatihnya bahwa seorang pecundang tidak akan sungkan menyerang musuh yang tidak berdaya. Jadi dalam kondisi apapun dia harus selalu siap kalau saja ada serangan berikutnya. Benar saja saat Mitch akan menginjaknya, dengan cepat Slim menghindar dan menyerang balik.
Dia tendang suaminya sampai terjatuh dan meninggal di tempat. Melihat orang yang pernah dicintainya terkapar tak bernyawa, Slim pun menangis. Untuk menghilangkan jejak, Slim buang semua alat bela dirinya. Setelah itu dia pun hanya terduduk lemas sambil menangis. Tidak lama kemudian polisi datang dan memastikan kalau dia adalah Slim yang dilaporkan oleh seseorang bernama Jimmy. Nampak Slim bingung saat polisi yang datang ke TKP mengatakan kalau dia adalah orang yang beruntung. Rupanya dalam kasus ini Slim terbebas dari tuduhan pembunuhan. Selesai dengan suaminya, Slim pergi menjemput Gracie ke bandara. Nampak mereka begitu merindukan satu sama yang lainnya. Gracie tersenyum lebar berlari memeluk Slim. Dia meminta ibunya untuk pergi lagi ke Emerald City yang segera disetujui. Di sini Gracie dengan ceria menceritakan apa saja barang yang berhasil dia bawa dari tempat berliburnya. Slim yang begitu bahagia mendapatkan keceriaan anaknya kembali dengan telaten mendengarkan apa yang putrinya ceritakan. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Demikianlah Sobat Arsy, film ditutup dengan happy ending. Bagi yang menyukai alur film ini, tolong subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.